Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa Universitas Tadulako, program studi pendidikan bahasa Inggris angkatan 2020 kelas E. Kami dari kelompok D akan menjelaskan perkembangan teori bioekologi Bronfenbrenner. Adapun nama anggota kelompok D yaitu yang pertama saya sendiri yaitu Uci Tiara, yang kedua Nur Herika, yang ketiga Ahmad Rahdian, keempat Jessica Valeria, yang kelima Astira, yang keenam Nur Liana, ketujuh Muhammad Rizal, ke-8 Della Puspita, ke-9 Arini Labaso, dan ke-10 Anastasia Frisga Kamagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan video presentasi pembelajaran dengan judul Teori Bioekologi Bronfenbrenner. Kami menyadari bahwa video presentasi yang disusun ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semuanya yang sifatnya membangun sehingga untuk masa yang akan datang kami bisa membuat video presentasi yang lebih baik dan yang lebih jelas. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Duratul Nisa SAG MSI selaku dosen pengampu di mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun tujuan pembelajaran video kali ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui teori-teori dari ekologi Bronfenbrenner. Yang kedua, kita dapat menyebutkan jenis-jenis dari teori ekologi Bronfenbrenner. Dan yang terakhir, yaitu kita diharapkan mampu menerapkan teori Bronfenbrenner dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini adalah mind map dari teori bioekologi Bronfenbrenner. Teori bioekologi Bronfenbrenner terdiri dari dua sistem, yaitu sistem ekologi dan properti pembangunan manusia. Sistem ekologi sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama makrosistem, yang kedua eksosistem, yang ketiga mesosistem, dan yang keempat mikrosistem. Sedangkan properti pembangunan manusia terdiri dari 4, yaitu yang pertama orang, yang kedua konteks, yang ketiga direvisi, dan yang keempat waktu. Baiklah, kita akan masuk di materi inti. Di sini kita akan mengetahui pengertian, penjelasan, dan jenis-jenis dari teori bioekologi Bronfenbrenner. Sebelumnya, kita pasti bertanya-tanya, apa itu teori ekologi Bronfenbrenner? Jadi, teori ekologi dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner pada tahun 1917 yang fokus utamanya adalah pada konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang memengaruhi perkembangan anak. Jadi, teori ekologi perkembangan merupakan salah satu teori yang mencoba menguraikan pengembangan pendidikan karakter anak dengan pendekatan ekologi. Teori sistem ekologi Bronfenbrenner terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama sistem mikro, ekosistem, mesosistem, dan sistem makro. Konteks mencakup 4 sistem teori sistem ekologi asli Bronfenbrenner. Dikembangkan oleh psikolog Uri Bronfenbrenner, teori sistem ekologi menjelaskan bagaimana perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai jenis sistem lingkungan. Peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi tertarik pada peluang dan risiko yang terkait dengan bagaimana remaja menghabiskan waktu luang mereka di luar hari sekolah. Salah satu latar utama di mana remaja menghabiskan waktu di luar sekolah mereka adalah dalam kegiatan yang terorganisir, yaitu meliputi kegiatan ekstrakurikuler, program setelah sekolah,
sekolah dan kegiatan di organisasi berbasis masyarakat. Banyak peneliti tentang kegiatan di luar sekolah telah menggunakan teori sistem ekologi untuk memahami bagaimana kegiatan mendorong perkembangan yang positif dan sehat bagi remaja dari berbagai latar belakang. Teori modern perkembangan manusia mengusulkan bahwa perkembangan terjadi seiring waktu sebagai bagian dari proses kompleks yang melibatkan sistem interaksi dalam individu dan antara individu. Pada 1979, karya penting Bronfenbrenner tentang teori sistem ekologi menggambarkan ekologi anak dalam kaitannya dengan serangkaian tingkat lingkungan yang bersarang. Pada tahun 2006, Bronfenbrenner merevisi teori aslinya, mengadaptasi nama tersebut menjadi teori sistem bioekologi, menekankan peran aktif individu dalam proses perkembangan. Entry ini membahas apa yang merupakan sistem ekologi dalam teori sistem ekologi asli Bronfenbrenner, definisi sifat teori sistem bioekologi, kritik teori sistem ekologi, dan implikasi teori sistem ekologi untuk penelitian dan praktik. Ada 4 jenis sistem lingkungan yang saling terkait dalam penafsiran klasik teori sistem ekologi Bronfenbrenner, yaitu 1 mikro, 2 meso, 3 ekso, dan 4 sistem makro. Tingkat ini berkisar dari pengaturan proksimal yang lebih kecil di mana individu berinteraksi langsung ke pengaturan distal yang lebih besar yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan. Berbagai tingkatan dalam teori sistem ekologi sering disajikan secara grafis sebagai rangkaian 4 sistem yang bersarang di sekitar individu fokus seperti seperangkat lingkaran konsentris. Mempertimbangkan kegiatan di luar sekolah yang terorganisir sebagai bagian dari ekologi remaja membantu menjelaskan fitur khusus dari pengaturan kegiatan yang dapat mempromosikan perkembangan yang positif dan sehat, dan bagaimana hubungan antara kegiatan dan pengaturan lain berkontribusi pada proses perkembangan. Selanjutnya, setiap tingkat sistem ekologi dijelaskan menggunakan penelitian terkait tentang kegiatan di luar sekolah. Mikrosistem adalah lingkungan di mana individu tinggal. Konteks ini meliputi keluarga individu, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Dalam sistem mikro terjadi banyak interaksi secara langsung dengan agen sosial, yaitu orang tua, teman, dan guru. Ekosistem. Ekosistem berkaitan dengan hubungan yang mungkin terjadi antara 2 atau lebih setting lingkungan. Salah satunya, kemungkinan bukan lingkungan yang melibatkan seorang anak, namun tetap mempengaruhinya walau bagaimanapun. Orang lain atau tempat lain yang tidak berinteraksi secara langsung dengan anak, namun tetap dapat mempunyai pengaruh kepada anak meliputi ekosistem tersebut. Misalnya lingkungan tempat kerja orang tua, lingkungan rumah yang lebih luas, dan keluarga besar. Contohnya, seperti ayah yang kerap mengalami kesulitan di tempat kerja, bisa saja melampiaskan hal tersebut kepada sang anak di rumah dan memperlakukan anak dengan buruk. Contoh lain, ibu bekerja yang menitipkan anak kepada babysitter atau pengasuh, terlalu banyak menonton televisi dengan tayangan yang penuh kekerasan dan lainnya. Mesosistem. Bergerak keluar dalam tingkat ekologi Bronfenbrenner adalah mesosistem, yang melibatkan proses yang terjadi antara beberapa sistem mikro di mana individu tertanam. Keluarga dan sekolah adalah sistem mikrosentral yang berinteraksi dengan kegiatan di luar sekolah yang diatur oleh remaja. Penelitian tentang keluarga menyoroti pentingnya koordinasi di seluruh rangkaian. Orang tua lebih cenderung mendorong dan mendukung anak-anak mereka ketika tujuan dan norma kegiatan selaras dengan pengaturan rumah. Koordinasi antara kegiatan dan sekolah dapat lebih mudah dicapai karena banyak kegiatan berbasis sekolah dan dipimpin oleh guru sekolah. Namun demikian, komunikasi yang jelas antara pemimpin kegiatan dan orang tua serta guru diperlukan untuk mendorong keselarasan di seluruh pengaturan. Makrosistem. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lindungan anak. Subsistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya, di mana semua subsistem tersebut akan memberikan pengaruh pada perkembangan karakter anak. Menurut Burke, budaya yang dimaksud dalam subsistem ini adalah pola tingkah laku,
kepercayaan, dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu properti pembangunan manusia. Properti pembangunan manusia ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama orang, kedua konteks, ketiga direvisi, dan keempat waktu. Teori biokologi Bronfenbrenner. Teori biokologi Bronfenbrenner tentang perkembangan manusia adalah salah satu kerangka teoritis yang paling dikenal luas di berbagai disiplin dan bidang praktik dalam ilmu sosial. Misalnya di bidang pendidikan anak usia dini, individu dan konteks lebih besar dipahami sebagai yang ada secara terpisah, terkait dalam mode hierarkis sebagai konteks yang lebih besar, mempengaruhi yang lebih kecil, yang pada gilirannya mempengaruhi orang yang sedang berkembang. Sosial kultural, Rogoff, Weisner, dan Vygotsky merekonseptualisasikan peran budaya sebagai bagian rumit dan proses perkembangan proksimal, mengikuti kritik dan konseptualisasi budaya mereka. Kami mengusulkan revisi model di mana budaya memiliki peran mengoperasikan sistem mikro dan karena itu menjadi bagian dan proses pusat perkembangan manusia. Selanjutnya yaitu revisi. Revisi adalah sebuah kegiatan peninjauan kembali terhadap sebuah informasi atau bacaan yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya perbaikan terhadap objek yang direvisi tersebut. Revisi merupakan bagian dari pembuatan sebuah karya tulis atau penyajian informasi kepada masyarakat. Revisi diperlukan untuk mempertahankan kualitas dari sebuah informasi yang disampaikan. Revisi pada umumnya bertujuan untuk mengulas seluruh informasi atau bacaan dan kemudian mendorong dilakukannya perbaikan terhadap isi informasi atau bacaan tersebut. Waktu. Proses proksimal terjadi dalam waktu dan tempat tertentu dan dalam konteks sejarah tertentu. Waktu ditafsirkan di berbagai tingkat sistem ekologi. Ada 4 bagian waktu yang saya jelaskan cuma 2, waktu mikro dan mesotime. Waktu mikro mengacu pada episode tertentu dari proses proksimal, misalnya paparan menit demi menit. Sedangkan mesotime menangkap periodisitas proses proksimal seperti interval yang lebih lama seperti hari atau minggu. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.